Hi everyone, welcome back to my channel. Dan buat kamu yang baru aja melihat muka aku, halo, aku Sincera. Nah ini kan masih Januari ya, jadi vibe-nya itu masih tahun baru. Ups, sorry. And ada gak sih di antara kalian di sini yang sudah mulai menerapkan resolusi tahun baru ini? Dan ada juga gak sih di antara kalian yang resolusi tahun baru ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik alias pengen glow up nih? Nah, aku sendiri sebenarnya aku pengen glow up, dan setelah diingat-ingat itu, I've been doing this, trying to be the better version of myself itu kurang lebih selama 10 tahun plus kali ya. Nah, jadi di sini di video ini tuh aku pengen sharing nih ke kalian cara-cara apa aja yang sudah aku lakukan selama 10 tahun ini untuk bisa glow up. Jadi kalian nggak perlu nih nunggu selama 10 tahun atau trial error selama 10 tahun. Aku peringkas di sini apa aja sih yang aku lakukan selama 10 tahun itu. So, without any further ado, let's just dive into the video. Shall we? Well, sebelum kita ke videonya, TMI ya guys, aku lagi sariawan, jadi mungkin ngomongnya sedikit nggak bersemangat, tapi aku beneran bersemangat untuk membuat video ini. So, I'll try my best. Pertama, akan aku bahas cara-cara aku menjadi the better version of myself secara mentally, oke? Nah, sebelum kita ke cara-caranya, aku mau sedikit nih membagikan ceritaku, my backstory, gimana sih aku sekitar 10 sampai 5 tahun belakangan ini. Jadi yang pertama, aku itu tingginya 155 atau 156 cm, tapi berat badanku itu berkisar di antara 35 sampai 38 kg gitu. Terus saat itu juga aku nggak pernah pakai skincare. I have crooked teeth alias giginya berantakan. Terus aku lebih sering pakai make up dan nggak pernah apply sunscreen. Jadi kulitku mungkin sedikit lebih gelap gitu. Hello, sorry for the interruption. Tadi lupa record afternya ya. Jadi untuk tinggi badan pastinya tetap 155 sampai 156 cm. Terus untuk berat badan aku sudah ada di angka 44 sampai 46 kg sekitar itu. Terus untuk muka jadi lebih halus, lebih mulus, ini jarang banget jerawatan. Terus lebih terhydrate pastinya. Apalagi ya, untuk rambut, I grew up my hair. Biasanya aku selalu rambut pendek, potong cowok bahkan kadang ya. Sekarang aku coba untuk panjangin rambut and I like it. Terus for my life, I feel a lot happier right now. Jadi hari-hariku sekarang tuh lebih bahagia, nggak yang suntuk, nggak yang bosan, nggak yang lemes, males ngapa-ngapain lagi. Ya kadang adalah momen-momen kayak gitu, cuman kebanyakan hari-hariku ya bahagia. Yang pertama adalah live for yourself, alias hiduplah untuk dirimu sendiri. Hiduplah untuk menyenangkan dirimu sendiri. Itu dulu yang utama. Karena mungkin tanpa kalian sadari itu banyak di antara kita, termasuk aku juga dulu, yang orangnya itu people pleaser, alias pengen menyenangkan orang lain dahulu tanpa mempedulikan diri sendiri. Nantinya yang ada kita pasti akan capek sendiri, ngerasa kayak aduh males ngapa-ngapain, merasa kalau kayak terbebani kalau nggak melakukan yang terbaik demi orang lain. Nah ini salahnya di sini, terbaik tapi demi orang lain. Jadi diri kita dikalahin nih, padahal yang bisa menjadi penyemangat hidup kita kalau kita nggak punya siapa-siapa, dalam tanda kutip ya, nggak punya orang yang bisa dicurhatin atau bisa jadi tempat keluh kesah, ya yang bisa membackup diri kita ya cuman diri kita sendiri. Maka dari itu ingat, live for yourself, hiduplah untuk dirimu sendiri. Cara yang kedua adalah living my unhealthy relationship. Ini nggak berhenti seputar hubungan antar kekasih aja ya, bisa hubungan antara pertemanan yang kalau anak sekarang bilangnya yang toxic gitu. Jadi masih berkaitan dari cara yang pertama, live for yourself. Jadi kita sendiri sih sebenarnya dalam lubuk hati kita yang paling dalam tuh pasti tahu ya,
saat kita menjalankan sebuah hubungan, entah itu sama pacar, sama teman, hubungan mana sih yang sebenarnya worth it atau yang enggak? Hubungan mana sih sebenarnya yang sehat dan yang enggak? Tapi ada juga di antara kita itu yang rasanya berat untuk meninggalkan hubungan yang sebenarnya kita tahu hubungan itu tuh enggak sehat. Entah itu karena malas cari yang baru, ini dalam konteks pacaran ya, malas cari yang baru atau malas harus kenalan lagi atau udah terlanjur sayang dalam tanda kutip gitu. Jadinya karena hal-hal itu kita nggak pengen nih ninggalin hubungannya sebenarnya kita sendiri tahu nggak sehat. Itu juga terjadi dengan hubungan pertemanan ya. Sebenarnya kita tahu nih teman kita tuh toksik atau hubungan kita tuh sebenarnya nggak yang secara timbal balik, tapi kok kalau mau mutus pertemanan ini aku males dengan konfrontasi, males harus jawab pertanyaan orang, kenapa sih kok nggak temenan lagi sama si A, sama si B, sama si C. Jadinya ya go with the flow, mulai deh ubah pemikirannya, kembali ke poin pertama, live for yourself, karena dengan hidup untuk dirimu tuh kamu bisa menjadi lebih bahagia. Salah satunya termasuk dengan meninggalkan hubungan pertemanan maupun hubungan kekasih yang gak sehat itu tadi. Yang ketiga, ini caraku mungkin sedikit ekstrim, mungkin juga di era saat ini agak sulit diterapkan, but why not? Kenapa nggak dicoba, yaitu changing the job frequently sampai aku menemukan yang aku suka. But aku garis bawahi di sini, I am lucky enough, I'm so privileged that aku tuh bisa memilih kerjaan yang aku suka, alias I'm a housewife. Suamiku yang full kerja, jadi dia bisa memberikanku waktu sesukanya untuk mencari apa yang aku suka. Tapi misalnya pun kita nggak punya kesempatan kayak gitu, paling tidak saat kamu ngerti bahwa kerjaanmu tuh, lingkungan kamu itu nggak baik, ini kayak balik lagi ke poin sebelumnya ya, tapi ya sama memang, kalau lingkungan kerja kamu itu istilahnya hanya berkutat tentang perpolitikan kantor, harus menjilat bosnya untuk didengerin, kayak gitu-gitu sih, mending carilah kerjaan yang baru. Apalagi kalau kalian habis lulus apa-apa, jenjang karirnya masih jauh, usianya masih muda, jadi saat kalian kerja di kerjaan yang mungkin kalian gak suka itu, kerja lebih keras lagi untuk mencari kerjaan yang lebih baik. Tapi memang aku sangat saranin untuk sekarang ini tuh, kalau belum punya kerjaan serep alias belum punya kerjaan yang baru, jangan sampai resign dulu, karena nggak tahu ya, aku kerasanya sih lapangan kerja saat ini dibanding dengan saat aku cari kerja dulu ya sekitar 10 tahun yang lalu, it was a lot easier 10 years ago. Sekarang tuh kayak apa-apa tuh berat, apalagi dengan permintaan kantor yang kualifikasinya harus ini itu, padahal kita lagi fresh graduate. It's a bit frustrating, I know, but again, kalau misalnya kalian tuh merasa kerjaan kalian itu kurang serk atau apa, carilah kerjaan lain, tapi jangan lepasin kerjaan kalian yang sekarang gitu. Saran aja sih. Lanjut ke cara keempat yang kulakukan, yaitu fight for my love. Yep. Di sini konteksnya yaitu mempertahankan atau memperjuangkan cintaku alias suamiku yang sekarang ya. Sedikit informasi, TMI nggak sih? Ya nggak apa-apa lah ya. Di awal kita pacaran, kita tuh banyak banget ngalamin cobaan-cobaan. It was like a rough situation, dimana beberapa dari keluarga besar aku tuh kayak yang kurang setuju gitu loh, karena sebelumnya mantan aku tuh bisa dibilang sudah mapan,
Tapi aku malah memilih seseorang yang bisa dibilang kerjaan saat itu pun belum jelas dalam tanda kutip, karena ya ada yang bilang gajinya masih UMR lah atau apalah. Padahal yang dulu sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya mobil lah, seperti itu kan. But again, balik ke poin nomor 1, live for yourself, karena live for myself I can be happier. Dan di sini aku tahu bahwa aku bisa menjadi bahagia, sangat bahagia kalau aku bersama suamiku yang sekarang. Jadi ya aku maju terus. Actually I'm not explaining a lot to my big family. Yang penting kan orang tua ya, di sini mamaku. Yang penting aku jelasin ke mamaku. Untungnya adikku setuju, bahkan dia tuh bisa suka banget sama suamiku. Jadi it can be like a lot easier for me to explain to my mom. So akhirnya kita lanjut sampai nikah, untungnya. But kalaupun misalnya banyak orang yang gak setuju, atau mungkin adikku gak setuju, I will keep explaining to them dengan catatan dia gak red flag. Kenapa aku tahu dia gak red flag? Karena sahabatku pun bilang dia gak red flag gitu. My best friend, she knows a lot about me, dan dia tahu apa yang aku mau, apa yang aku gak mau, dan dia sangat jujur orangnya. Penting punya sahabat yang sangat jujur, jadi nggak yang selalu kayak sugar coating everything gitu. Yang penting aku kelihatan seneng, but she always tells the truth. Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus. Dan untuk suamiku ini dia memang bilang bagus, jadi aku sedikit lebih pede lagi nih untuk mengenalkan suamiku saat itu pacarku ya ke mamaku gitu. Cara yang kelima yaitu never wish anything in return when I give something. Alias, jangan pernah berharap kamu akan menerima sesuatu saat kamu tuh memberikan sesuatu. Jelas gak ya? Maksudnya gini, kalau misalnya nih kita berbuat baik sama seseorang, simpelnya aja, kalau kita berbuat baik sama seseorang, jangan mengharapkan orang itu akan memberikan sesuatu kepadamu gitu loh. Entah itu cuman ucapan terima kasih, atau ya kayak balik berbuat baik ke kamu. Gak usah ngarepin itulah. Istilahnya kalau kamu memberikan sesuatu ke orang, anggap aja itu ya nothing tulus lah. Berikan dengan ikhlas, tanpa pamrih ya. Kok jadi bingung gini? Mungkin karena syariawannya rada perih banget. Ya itu tadi. Jadi berbuatlah baik tanpa pamrih, ya itu singkatnya kayak gitu. Karena back then entah sadar atau enggak, aku tuh sering kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku berbuat baik ke seseorang, aku tuh kayak di alam bawah sadarku tuh kayak orang ini kapan ya balas perbuatan baikku gitu loh. But kalau kita selalu berharap kayak gitu, yang ada nantinya kita akan merasa sering dikecewakan, karena nggak semua orang itu juga berpikiran seperti apa yang kita pikirkan gitu kan. Ada kan orang juga yang habis dibaikin malah jadi jutek, habis dibaikin ya udah kan karena kamu udah ngebaikin aku, ya udah, niatmu berbuat baik kan, ya udah aku terima, makasih, udah cukup sampai di situ aja. Padahal again alam bawah sadar kita pengennya kamu juga berbuat baik dong sama aku, kasih aku timbal balik dong, kayak gitu. Mulai dikurangin. Cara yang keenam ini gampang-gampang susah, yaitu cari hobi. Kenapa aku bilang gampang? Karena hobi itu banyak banget. Kamu bisa milih beribu-ribu hobi yang ada di dunia ini. Susahnya yaitu susah mencari waktu. Ya, susah mendedikasikan waktu untuk memulai hobimu gitu. For me, hobiku ada banyak. Aku suka painting, texture painting. Aku suka bikin tas-tas dari mote. Terus salah satu hobiku ini sebenarnya bikin video itu juga hobi loh. Dan ya bisa kalian lihat lah, kalau misalnya kalian sudah tahu aku atau sudah ngikutin aku sejak lama, uploadku tuh jarang banget. Kenapa ya? Karena procrastinate itu. Makanya di tahun ini dan tahun sebelumnya tuh aku pengen memperbaiki itu supaya
be the better version of myself. Ya, cari hobi. Banyak kok sekarang di internet. Kalian mau googling, mau searching di sana. Hobi yang nggak mengeluarkan banyak uang, hobi yang nyantai kayak apa, banyak. Dan juga kursus-kursus gitu juga banyak. So, yang penting luangkan waktu untuk melakukan hobi itu. Cara berikutnya atau cara yang ketujuh yaitu doing self-love for yourself. Buat aku, self-love aku sih bisa staycation, going to movie theater, atau cuman keliling-keliling kota aja. Jadi pergi naik motor atau naik mobil, keluar, terus keliling kota, habis itu balik lagi, sudah membuat pikiranku tuh sedikit lebih jernih, nggak jenuh lagi. Kalau kalian, biasanya kalau kalian pengen self-love, apa yang kalian lakukan? Komen di bawah ya, aku juga pengen tahu. Cara terakhir atau cara ke-8 yang aku lakukan yaitu be best friend with my spouse alias pak suami. Kalau misalnya nih kalian belum punya pacar atau nggak punya sahabat dekat, try to be best friend with your parents atau mungkin be best friend with your siblings gitu kan. Intinya sih seseorang yang bisa kalian percaya, 100% kalian percaya untuk kalian bisa mengungkapkan keluh kesah, suka dukamu, apa yang ada di pemikiranmu, unek-unekmu, dan mereka bisa menerima dengan baik, dan yang jelas they can keep it secret. Bisa jadi penyimpan rahasia yang baik, karena kamu pastinya kan juga nggak mungkin ya kamu cerita ke orang tapi akhirnya dia malah sebar-sebarin nih rahasia kamu, kan gak enak juga. So for me, in my case, karena aku ada suami yang 24 jam, 24/7 aku selalu bersama dia, satu-satunya orang yang bisa aku andelin, ya suami gitu. Satu-satunya orang yang bisa mendengarkan keluh kesahku selama 24 jam. Jadi kapanpun aku butuhkan, ya suami. Jadi dari situ aku mencoba membuat suamiku itu sebagai sahabat baikku. Dan sekarang emang sudah bisa, apa-apa aku ke pak suami. Sama juga dia apa-apa juga ke aku gitu. Jadi again hubungan timbal balik juga. Oke, setelah tadi kita bahas cara-cara glow up secara mentally, sekarang kita akan beralih ke physically. Apa sih cara-cara yang aku lakukan supaya bisa be the better version of myself secara fisik? Langsung aja. Yang pertama yaitu eat breakfast. Ini sebenarnya bisa dibilang sepele tapi penting banget. I was skipping my breakfast since junior high. Ya, jadi aku sudah gak sarapan itu sebenarnya dari aku SMP. Karena gak kebiasa juga. Sebenarnya sih mama udah kasih uang untuk jajan, untuk sarapan ya, cuman akunya yang males. Jadi aku biasa makan itu di jam istirahat pertama. Dulu SMP jam istirahat pertama tuh paling jam 9 apa jam 10-an. Jadi udah telat banget ya, dan itu pun gak makan nasi. Orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan ya. Jadi gak makan nasi, kadang cuman jajan bakso goreng atau jajan donat, itu aja. Sekarang setelah dewasa, setelah kerja, jadi kayak kerasa banget kalau nggak sarapan itu berat banget, apalagi kalau kerja kan jauh lebih keras daripada kita sekolah ya atau kita kuliah. Jadinya kerasa banget lebih lemes kan, kayak nggak kuat mikir lah dan sebagainya. Makanya waktu aku kerja, beberapa bulan setelah aku kerja, aku karena kerasa banget aku lelah, jadinya aku membiasakan diri untuk sarapan, walaupun cuma sarapan roti ya. Di kantor datang pagi aku makan dulu, habis itu nanti setelah istirahat, kan ada istirahat coffee break istilahnya, itu jam 10-an gitu, aku makan lagi. Walaupun makannya juga gak berat, gak nasi, cuman bisa memenuhi kebutuhanku untuk beraktivitas di siang hari gitu. Yang kedua adalah makan bareng teman atau seseorang lah ya, siapapun itu. Karena
setelah dipikir-pikir yang bikin aku males sarapan itu karena aku tuh sarapannya sendiri. Males gitu lah, apa-apa sendiri, harus ke kantin sendiri, makan sendiri, kayaknya gak enak. Dan setelah di kantor, baru belakangan, beberapa tahun belakangan, aku punya teman, ya istilahnya teman lumayan dekat lah, teman dekat, bisa bilang teman dekat di kantor. Dia itu orang yang selalu ngajak aku makan. Entah itu makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, karena kebetulan dia juga sekos. Jadi mau gak mau aku harus nemenin dia. Awal-awal mungkin aku kayak kerasa malas, aduh makan lagi, aduh harus ke kantin. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa enjoy, aku ngerasa nyaman, dimana saat aku makan tuh aku ada temennya, aku ada temen ngobrol, atau paling gak ada temen duduk gitu loh. Jadi bisa ngerasa jauh lebih enak daripada makan sendirian. Cara yang ketiga yaitu memakai skincare. Ya sebenarnya ini gimana ya, karena pengaruh sosial media juga. 10 tahun yang lalu, atau mungkin ya 10 tahun plus yang lalu, kalau kalian lihat di YouTube, itu yang lagi viral itu adalah tentang make up. Jadi banyak banget aku tuh lihat tutorial make up lah, gimana cara make up natural, make up yang glam, kayak gitu-gitulah. Tapi jarang banget atau bahkan gak ada yang membahas tentang skincare. Nah mungkin karena itu juga di tahun-tahun lalu, 10 tahun yang lalu aku belum kenal yang namanya skincare. Istilahnya aku kenal skincare-nya itu telat. Sekitar in my late 20s if I'm not mistaken. Walaupun telat, akhirnya aku berusaha untuk pakai. Aku sering lihat-lihat video kan, skincare apa yang cocok, terus apa yang gak cocok, gimana cara apply-nya. Dan sekarang aku bisa dibilang mulai rutin untuk pakai skincare, terutama sunscreen. Walaupun banyak orang yang gak banyak sih, walaupun ada mungkin yang bilang bahwa udah telat nih baru umur segini pakai sunscreen, I don't care, it's better late than never. Ya kan? So yeah, wear skincare. Cara keempat yang aku lakukan yaitu memakai behel alias braces, kawat gigi. Nah ini sebenarnya sesuai kebutuhan aja sih ya, bukan karena tren pastinya, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, I have a crooked teeth, gigiku tuh berantakan banget. Jadi karena ingin memperbaiki penampilan juga, aku akhirnya memasang braces. Sebenarnya ada drama juga sih dalam pemasangan behelku ini. Aku pasang behel sampai 2 kali. Kalau misalnya kalian mau denger my braces story atau perjalananku menggunakan kawat gigi, itu my cuckoo clock. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya, buat kalian yang pengen nih tahu perjalananku pakai kawat gigi atau mungkin lebih detailnya biaya-biaya yang aku keluarkan, terus step by stepnya gimana, aku bakal buat video sendiri nih, video khusus karena bakalan panjang, yang membahas full detail tentang kawat gigi. Kalau kalian mau bisa dong komen di bawah ya. Cara kelima yang aku lakukan yaitu get a dog when I'm ready. Kenapa aku bilang when I'm ready? Karena aku tuh sebenarnya sudah punya anjing itu sejak aku kuliah, cuman karena saat itu aku belum siap, aku belum ready, akhirnya yang ngerawat anjingku tuh full mamaku sama adekku. I feel guilty about it. Jadinya ya mau gimana, karena saat itu aku sibuk yang kuliah, terus habis kuliah aku sibuk cari kerja, habis dapat kerja sibuk kerja, jadi beneran gak keurus, istilahnya gak aku urus, malah ngerepotin orang tuaku ya kan. Dan sekarang setelah aku menikah, akhirnya nih aku beneran siap nih, aku mau mengemban tanggung jawab untuk memelihara anjing. Akhirnya aku diskusi sama suami, dan suami kebetulan juga suka anjing, dan akhirnya kita punya 3 puppies now. Kita punya 3 anjing jantan yang lucu-lucu. Dengan adanya mereka, entah kita sadari atau enggak, hidup kita berdua itu jauh lebih bahagia, jauh lebih berwarna, jauh lebih berisik, jauh lebih ceria. Pokoknya yang positif-positif gitu.
Cara yang keenam ini masih berhubungan sama skincare tadi, yaitu never skip sunscreen. Yep. Jadi mau aku di dalam rumah, mau aku keluar rumah, apalagi kalau keluar rumah ya, aku bakalan tetap apply sunscreen. Tapi setelah apply sunscreen, aku bakalan nantinya ya malamnya itu bakalan double cleanse. Jadi cuci muka tuh nggak cuman sekali, double cleanse. Pertama pakai cleansing balm kalau aku. Kalian mungkin bisa pakai ya makeup remover kalian yang biasa, cuman I prefer cleansing balm karena it is a lot easier dan nggak pedih di mata. Jadi habis cleansing balm aku bilas, terus aku pakai sabun muka itu. Jadi setelah sunscreen jangan lupa untuk double cleanse, karena sejauh yang aku tahu kalau misalnya cuman pakai sabun aja kadang sunscreennya itu masih ada yang nempel, dan kalau ada sunscreen nempel, sunscreen itu kan sangat pekat ya, karena tentu saja ya tujuannya adalah melindungi sinar UV dari muka. Jadi karena dia sangat pekat kadang bisa menutupi pori-pori, kalau nggak bersih nantinya malah menimbulkan jerawat, ya kan. So yeah, that's my take. Yang ketujuh yaitu know how to express yourself. For me personally, aku sebenarnya dari kecil itu suka yang namanya tato. Cuman memang mamaku waktu itu nggak kasih aku izin untuk tato. Kenapa? Karena mamaku sih bilangnya besok nunggu kalau sudah nikah, karena nggak semua cowok itu memandang tato itu sebagai hal yang artistik. Banyak juga di antara mereka yang memandang itu sebagai hal yang dalam tanda kutip nakal gitu kan. Jadi tunggu aja kamu punya suami, kalau misalnya suamimu oke, ya udah silahkan gitu. Dan untungnya Pak Su juga suka ternyata sama tato, dia juga punya. Sebenarnya sih tato pertama aku itu sebelum aku nikah sama Pak suami ya, tapi memang saat itu aku sudah pacaran sama dia, dan aku tanya dulu sih sama dia, kamu kalau sama cewek bertato gimana? And he feels fine with it, dia malah suka karena jadi kelihatan, katanya sih jadi kelihatan lebih artistic, kelihatan lebih seksi. So yeah, I got my green card. Habis itu aku langsung coba tato pertamaku gitu. Tapi ya sebenarnya gini, walaupun misalnya saat itu pacarku, suamiku sih, tapi saat itu kan masih pacarku, bilang dia nggak oke, mungkin probably aku bakalan tetap tato, karena again I'm not a people pleaser anymore. Aku mencoba untuk tidak hanya membahagiakan orang lain tapi membahagiakan diriku juga. Aku bakal jelasin pertama-tamanya pasti ke dia, aku suka tato kok, dari dulu aku suka tato dan aku pengen, dan dengan tato aku ngerasa aku lebih happy, I can be more expressive with myself, so whether you like it or not, I will still get the tattoos. Mungkin gitu kali ya explanationnya. Untungnya sih aku nggak perlu menjelaskan panjang lebar kayak gitu, karena ya itu dia juga suka dengan tato. Tapi nggak harus tato loh ya, ini sampel. Bisa juga mungkin dengan hobi yang kalian tekuni, mungkin sebenarnya tuh kalian punya hobi yang ekstrim nih, panjat tebing atau paragliding, cuman masih di keep terus nih karena kalian takut mungkin pendapat orang lain, atau mungkin yang cewek-cewek, sebenarnya aku suka karate, aku suka taekwondo, cuman kok kalau dilihat orang lain kok kayak nggak feminim, kurang feminim dalam tanda kutip ya, kurang feminim gitu. Just ignore them all, express yourself, karena kalau kalian bisa melakukan apa yang kalian sukai, bisa memiliki apa yang kalian sukai, pastinya kalian akan jauh lebih bahagia dan bisa lebih senyum-senyum terus, jadi lebih happy, mukanya juga jadi lebih fresh gitu. Cara terakhir yang belakangannya aku lakukan yaitu drink more water. Ya, ini sebenarnya sepele tapi juga bisa dibilang susah karena again procrastinate. Kadang kita tuh males minum air putih ya kan, apalagi sekarang tuh banyak banget minuman-minuman yang enak-enak, kayak ya kopi sudah ada macam-macam, teh sudah ada macam-macam. Jadi kadang karena semua itu tuh lebih menggoda daripada air, jadinya kita kurang minum air. Cuman sekarang biasakan kalau minum air itu yang diperbanyak, karena kerasa sih sebenarnya yang aku dulu biasanya jarang minum air,
Terus sekarang aku biasain lah paling enggak kalau keluar atau apa, minum satu gelas itu kerasa di badan jadi lebih enak, terus juga lebih fit gitu. Nah itu tadi cara-caraku gimana sih aku bisa menjadi the better version of myself selama 10 tahun, tapi aku peringkas untuk kalian, khusus untuk kalian. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian atau paling gak sedikit terhibur lah. So yeah, thank you very much for watching guys, and see you in my next video. Bye, love you all.